Shalom Jemaat GKJ Kuto Arjo. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada hari ini Minggu 20 Juli 2025. Jika jemaat rindu memberikan persembahan, dapat dikirim atau ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kuto Arjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepantan masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuki ibadah dengan bersama memuji dari Kidung Jemaat nomor 4 bait yang pertama. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha besar. Mulia namanya, katanya megah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Mari kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 17 bait 1 dan 2. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kau bagai udara, sumber kehidupan dan tempat gerak semua. Laut tak terhingga, buatlah diriku layak menyelami Dia. Kau penuh dalamku, aku di dalammu, kau kerinduanku. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami datang ke hadirat-Mu dengan segala hormat dan puji sembah. Kami bersyukur Bapa atas segala berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir untuk membimbing setiap pribadi kami, membuka hati dan pikiran kami, agar kami mampu untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan.
Amin. Bacaan Injil kita hari ini terambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 yang berbunyi demikian. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayaninya. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus. Mari kita kembali merenungkan kisah yang cukup familiar. Kisah Maria dan Marta. Ketika Yesus datang mengunjungi rumah mereka, Marta disibukkan dengan segala persiapan menjamu tamu istimewa itu. Ia kembali bergegas memasak, membereskan, ingin semuanya sempurna. Sementara itu, Maria saudarinya memilih untuk duduk di kaki Yesus, mendengarkan setiap perkataannya. Marta yang merasa lelah dan terbebani, akhirnya mengeluh kepada Yesus. "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkanku melayanimu sendirian? Suruhlah dia membantu aku." Namun, jawaban Yesus mengejutkan kita. Dia berkata, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Kisah ini bukan tentang mana yang lebih baik antara melayani atau mendengarkan. Keduanya penting, tetapi ini tentang prioritas dan fokus hati kita, agar Allah senantiasa hadir dan tidak melampaui kita. Sesuai dengan tema kita hari ini adalah jangan lampaui hamba-Mu. Ini adalah sebuah arti permohonan kita agar Tuhan tidak melewati kita, tidak hanya sekedar singgah lalu pergi, melainkan menghampiri kita satu persatu.
hadir secara pribadi dalam kehidupan kita. Ini bukan tentang menuntut Tuhan untuk mengikuti kemauan kita, melainkan sebuah kerinduan kita agar Tuhan mau meluangkan waktunya secara khusus, mendekat, berinteraksi dengan kita secara intim, bahkan mau untuk singgah kepada kita. Lalu bagaimana bila Tuhan sudah berkenan hadir menghampiri kita, namun justru kita yang tidak siap diri, tidak siap menerima hadirnya Tuhan, bahkan tanpa sadar menolak kehadiran Tuhan dengan berbagai kesibukan duniawi. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, coba kita jujur dengan diri kita sendiri. Dalam kehidupan kita sehari-hari, berapa sering kita berbuat seperti Marta? Kita sibuk dengan pekerjaan, urusan rumah tangga, media sosial, hobi, atau bahkan kegiatan pelayanan di gereja. Semua itu baik. Tetapi apakah kita menyempatkan waktu untuk duduk di kaki Yesus, mendengarkan setiap firman-Nya, atau sekadar bersaat teduh, memberi ruang bagi Allah untuk singgah di dalam hati kita? Seringkali kita terlalu fokus pada melakukan sehingga lupa untuk dalam tanda kutip ada bersamanya. Kita sibuk dengan daftar tugas kita sampai lupa bahwa ada satu hal yang paling penting, yaitu kehadiran Tuhan. Dengan begitu, kita belajar hal yang pertama, dengan memfokuskan diri kita pada Tuhan. Coba luangkan waktu kita setiap hari, meskipun hanya 5 menit saja, untuk benar-benar tenang, membaca Alkitab dengan tidak terburu-buru, bahkan dengan bersaat teduh dan berdoa kepada Tuhan. 5 menit saja. Tanyakan kepada diri tiap panjenengan. Jangankan biarkan kesibukan dunia merampas waktu berharga kita dengan Tuhan. Kita bisa memulai dari mematikan notifikasi pada ponsel kita, juga menjauhi gangguan-gangguan yang tidak penting dalam kehidupan kita. Kemudian kita fokus kepada Tuhan. Hal yang kedua, kita belajar untuk tidak khawatir, seperti halnya Marta yang khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Bukankah ini gambaran dari kita juga nggih, Bapak Ibu? Kecemasan akan masa depan, beban pekerjaan, masalah keluarga, atau tekanan hidup yang seringkali membuat kita merasa seperti Marta yang kesal dan terlalu lelah dengan kesibukan ini. Dan terkadang pun kita juga sampai melewati batas kita sebagai hamba yang tanpa sadar mendikte Tuhan untuk Tuhan melakukan apa yang seperti kita inginkan. Kita juga berpikir bahwa dengan melakukan lebih banyak, mungkin kita akan merasa lebih baik atau masalah kita akan cepat selesai. Tapi Yesus menunjukkan bahwa ada cara yang lebih baik
untuk menemukan ketenangan, yaitu dengan memilih bagian yang terbaik. Bapak Ibu, ketika kita merasa kelelahan, kewalahan, ataupun cemas, cobalah untuk berhenti sejenak. Bawa semua kekhawatiran kita kepada Yesus dalam doa. Duduklah di kakinya, serahkan semua beban kita, dan dengarkan apa yang ingin Yesus sampaikan kepada kita. Melalui firman-Nya, melalui doa kita, komunikasi kita, ataupun melalui tindakan nyata kita di kehidupan sehari-hari kita. Terkadang kita hanya perlu untuk berhenti sejenak dan berserah diri kepada Yesus untuk mengatasi segala beban yang ada dalam hidup kita. Dan hal yang ketiga, kita belajar untuk memilih bagian yang terbaik seperti Maria. Apa itu bagian terbaik? Bagian terbaik itu adalah hubungan pribadi yang mendalam dengan Tuhan. Kehadirannya, firman-Nya yang terus menghidupkan setiap pribadi kita. Dan damai sejahtera dari Allah yang akan terus kita terima. Itulah bagian terbaik yang saat ini mungkin belum sempat kita pilih. Belum sempat kita terpikirkan. Kesibukan dunia bisa datang dan pergi. Pelayanan pun bisa berganti. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan adalah sesuatu yang kekal. Tidak akan pernah diambil daripada kita. Jangan biarkan hidup ini membuat kita melupakan apa yang sungguh-sungguh penting. Coba tanyakan lagi kepada setiap diri panjenengan. Apakah saya sudah memilih bagian yang terbaik? Apakah saya sudah memprioritaskan Tuhan dari kesibukan yang saya miliki? Prioritas waktu dengan Tuhan. Itulah pondasi yang kuat untuk menghadapi setiap tantangan hidup. Mari kita bersama-sama belajar untuk menyeimbangkan pelayanan kita dengan waktu untuk mendengarkan Tuhan. Kita menyeimbangkan pelayanan kita dengan persekutuan kita. Biarkan kita selalu merindukan untuk duduk di kaki Yesus. Karena di sanalah kita dapat menemukan kekuatan, hikmat dan damai sejahtera yang sejati. Ingatlah, jadikan Tuhan sebagai fondasi yang utama dalam hidup kita. Dan jagalah sikap hidup kita yang baik dan benar, agar Tuhan berkenan hadir menyatakan anugerah-Nya dan tidak melewati kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Saat teduh cukup, marilah sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia, mari kita bersama-sama berdiri untuk mengingat dan menegaskan kembali iman percaya kita dengan bersama mengucapkan ulang pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang bertahta di dalam kerajaan yang mulia, ya Bapa, kami berterima kasih kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu. Engkau telah menuntun dan menyertai kami sampai saat ini. Bahkan Engkau berikan kesempatan kepada kami semua untuk berkumpul pada hari ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada kesempatan ini, kami datang memohon kepadamu, berkatilah gereja-Mu di seluruh dunia, terkhususnya GKJ Kuto Arjo ya Bapa. Berkatilah ibadah dan persekutuan kami, juga pelayanan kami. Kiranya melalui ibadah ini iman kami semakin bertumbuh, semakin kuat dan semakin diperbarui di dalam Putra-Mu yang kudus. Ya Bapa, kami telah membaca bersama, mendengarkan dan juga merenungkan sabda-Mu. Biarlah sabda-Mu menjadi pelita bagi langkah hidup kami. Biarlah kasih-Mu yang selalu menerangi hati kami. Kami mau melakukan apa yang berkenan kepadamu ya Bapa. Bapa, kami membawa doa ini untuk Bapak Ibu Pendeta, juga Bapak Ibu Majelis dan seluruh pelayan-Mu di tempat ini. Berikan beliau kesehatan, kekuatan dan sukacita dalam mengabarkan Injil-Mu dan dalam pelayanannya. Kami berdoa untuk orang tua kami di tempat ini. Kiranya Engkau berikan kesabaran juga kesehatan dalam mendidik kami, dan berikanlah kelancaran rezeki bagi keluarga kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami di tempat ini, maupun yang dalam perantauan. Kiranya Engkau berkati studi kami, agar kami dapat menyelesaikan studi kami dengan baik. Berkati tiap kami jemaat-Mu ya Bapa, agar semakin bisa mengasihi Engkau dan sesama kami. Bagi saudara kami, ibu kami, eyang kami yang sedang sakit ya Bapa, terkhususnya kepada Ibu Welminah Tukio, kiranya Tuhan jamah, Tuhan sentuh, Tuhan pulihkan. Berkati tiap usaha medis dan obat-obatan yang beliau minum, agar memberikan kesembuhan bagi tubuh jasmaninya, sehingga beliau dapat kembali berkumpul bersama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih daripada semua itu ya Bapa, kami serahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dengan membaca bersama dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 302, bait yang pertama, Ku beri persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Dan ajarlah kami selalu untuk dapat mempersembahkan hidup kami kepadamu.
Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat nomor 406 bait 1 dan 3. Ya Tuhan, bimbing aku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila Kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh. Dekat kaki-Mu saja ku mau rebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kembalilah kita ke tempat masing-masing dan laksanakan firman Tuhan yang telah kita dengar. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.